Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi yang berjudul Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Invoice di PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia Cabang Batam, yang disusun oleh saya sendiri, Togi Marito Samosir, dengan NIM 31120011071 dari Program Studi Akuntansi. Latar belakang masalah. PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia Cabang Batam didirikan pada tahun 2020, sehingga perusahaan ini tergolong masih baru. PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia Cabang Batam mulai beroperasi di tahun 2021. Permasalahan timbul dikarenakan kegiatan usaha sudah berjalan, namun untuk proses penerbitan invoice masih tidak tersusun dengan baik, sehingga sering mengalami keterlambatan penerbitan invoice kepada pelanggan. PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia tidak memiliki aturan atau standar operating procedure atau SOP tertulis, sehingga staf divisi keuangan hanya mengikuti aturan lisan yang diperkenalkan di awal kerja atau aturan mendadak yang baru saja diperkenalkan. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka penulis tertarik mengambil judul Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Invoice di PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia Cabang Batam. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, batasan data. Batasan data pada penelitian ini adalah data berupa invoice untuk semua jenis kegiatan periode Januari sampai dengan Desember 2022. Yang kedua, batasan lapangan. Pada saat melakukan penelitian, ruang lingkup penelitian ini adalah PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia Cabang Batam yang terletak di Komplek Union Industrial Park Blok G nomor 7 Jalan Yosudarso, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Yang ketiga, batasan aspek. Adapun batasan aspek dalam penelitian ini adalah peneliti hanya mencakup penerbitan invoice di PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia Cabang Batam. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian laporan studi ini adalah untuk dapat menyusun standar operasional prosedur penerbitan invoice tertulis di bagian keuangan PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia Cabang Batam. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan atau acuan dalam proses penerbitan invoice untuk memberikan gambaran kepada karyawan baru maupun karyawan lama yang bekerja di PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia Cabang Batam, sehingga kegiatan operasionalnya lebih terstruktur dan baik. Yang kedua, bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembuatan standar operasional prosedur penerbitan invoice. Yang ketiga, bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan baru kepada pembaca dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Lamijan, menjelaskan bahwa invoice adalah sebuah dokumen yang digunakan sebagai bukti penjualan atas barang atau jasa yang menunjukkan jumlah yang berhak ditagih kepada pelanggan yang telah melakukan pembelian, yang menunjukkan suatu informasi kuantitas, harga, dan jumlah tagihannya. Adapun beberapa fungsi invoice, yang pertama untuk menyimpan arsip keuangan atau catatan penjualan, yang kedua invoice digunakan sebagai informasi besarnya tagihan atau termin pembayaran harus dibayarkan oleh customer, yang ketiga sebagai sumber rujukan yang sah apabila barang atau jasa yang tercantum akan dijual lagi ke pihak lain.
Yang keempat, invoice digunakan sebagai rujukan yang absah ketika menambahkan transaksi ke pembukuan keuangan. Yang kelima, pada kasus tertentu, invoice dapat digunakan sebagai rujukan yang absah sebagai tanda terima barang atau faktur pajak. Selanjutnya, jenis invoice. Jenis invoice ada dua, yang pertama invoice kredit dan faktur penjualan tunai. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Jenis penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersama dengan situasi yang ada. Selanjutnya, deskripsi kerja. Yang pertama, lokasi unit kerja. Lokasi unit kerja di PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia, cabang Batam, yang terletak di Komplek Union Industrial Park, Blok G, nomor 7, Jalan Yosudarso, Batu Ampar, Kepulauan Riau, Indonesia. Selanjutnya, rincian tugas. Yang pertama, menyiapkan dokumen lampiran, purchase order, invoice dari vendor, dan surat jalan untuk dapat menerbitkan invoice atau debit note kepada customer. Yang kedua, menerbitkan invoice kepada customer. Yang ketiga, merekapitulasi data yang telah diterbitkan invoice. Yang keempat, preparation atas kegiatan cleaning dan repair kontainer yang telah diterbitkan work order. Yang kelima, menginput tagihan invoice dari vendor ke dalam sistem KODA setiap invoice diterima. Yang keenam, menyiapkan dokumen entry bank operating dan collecting yang akan diinput ke dalam sistem KODA setiap akhir bulan. Yang ketujuh, menginput dokumen pembayaran dan penerimaan melalui bank ke dalam sistem pencatatan akuntansi yang digunakan. Yang kedelapan, membuat rekonsiliasi bank operating dan collecting setiap bulannya. Yang kesembilan, membantu menghitung, merekapitulasi, serta melaporkan pajak penghasilan pasal 23. Yang ke-10, scan dan fotokopi dokumen rekonsiliasi bank, operating dan collecting, purchase order, surat jalan, bukti pembayaran, dan debit note. Selanjutnya, tanggung jawab. Adapun tanggung jawab yang telah diberikan oleh PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia kepada saya sendiri, yang pertama, mencocokkan dokumen invoice, PO, dan surat jalan yang telah diterima dari vendor dengan pesanan. Yang kedua, bertanggung jawab menghitung potongan pajak untuk jumlah utang perusahaan kepada vendor. Setiap utang perusahaan terhadap vendor atas utang jasa maupun sewa kendaraan diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak sebesar 2%. Sesuai dengan PPh pasal 23, yang selanjutnya potongan pajak tersebut akan disetorkan ke kantor pajak. Yang ketiga, memastikan kembali kelengkapan dokumen yang akan diterbitkan invoice. Yang keempat, memastikan kegiatan yang telah selesai untuk diterbitkan invoice, kecuali ada kesalahan atau kendala pada saat invoicing. Yang kelima, memastikan bahwa tagihan vendor sudah diinput ke dalam sistem. Setiap invoice vendor sudah diterima. Yang keenam, mengarsipkan invoice, PO, dan surat jalan yang telah selesai diinput ke dalam sistem KODA berdasarkan masing-masing nama supplier yang tertera di invoice tersebut. Yang ketujuh, memastikan dokumen invoice sama PT Silkaryo Indonesia dikirimkan melalui jasa pengiriman ke tempat tujuan. Yang kedelapan, memastikan bahwa invoice vendor tidak dikirimkan kepada customer. Yang kesembilan, membuat rekonsiliasi bank operating dan collecting sebelum tanggal 7 di bulan berikutnya. Yang ke-10, memastikan bahwa dokumen yang telah selesai sudah di-filing.
Selanjutnya, target yang diharapkan. Target yang diharapkan oleh penulis selama melaksanakan magang di PT Samudra Indonesia Cabang Batam, yaitu yang pertama, penulis mampu mengimplementasikan semua yang telah dipelajari selama belajar di Politeknik Negeri Batam. Yang kedua, penulis mampu mengoperasikan sistem pencatatan akuntansi dengan baik dan benar. Yang ketiga, penulis dapat memahami praktik ilmu yang sudah dipelajari di dunia kerja. Selanjutnya, deskripsi alat dan produk. Yang pertama, perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan. Perangkat keras yang digunakan ada PC atau laptop, printer atau scanner, dan kalkulator. Selanjutnya, perangkat lunak, Microsoft Excel, sistem Koda, sistem Coins, sistem Silox, mail, DJP online, dan Mandiri Cash Management. Selanjutnya, ada pun data atau dokumen yang dihasilkan. Yang pertama, invoice vendor. Yang kedua, debit note, invoice kepada customer. Yang ketiga, RSOA atau invoice sesama Silk Cargo Indonesia. Yang keempat, invoice customer. Yang kelima, rekonsiliasi bank, operating dan collecting. Yang keenam, job order. Yang ketujuh, purchase order. Yang kedelapan, surat jalan. Yang ke-9, surat pengiriman. Yang ke-10, memorial payroll. Dan yang ke-11, work order. Dan yang terakhir, account statement operating dan collecting. Sekian dari presentasi laporan studi saya. Terima kasih.